Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post, menjumpai Anda tentu saja dalam Bali Post Talk. Kali ini kita mengangkat topik tentang jelang Pilkada Bali. Tentu kita mengidam-idamkan terpilih pemimpin-pemimpin Bali yang bisa membawa Bali lebih baik lagi ke depan. Saya akan mewawancarai ketua aktivis nasional, ketua jaringan nasional aktivis ya. Jadi Angkatan 1998, zaman reformasi, ketua yang untuk daerah Bali adalah Bapak Nyoman Mardika. Ya, tentu tidak asing lagi bagi pemirsa yang karena sudah beberapa kali saya wawancarai. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana sehat kabarnya ya? Astung karena sehat. Tetap semangat. Tetap semangat. Apalagi jelang pilkada. Apalagi jelang momentum pilkada, tetap semangat dan tetap berkontribusi untuk Bali ke depan. Itu tanggung jawab moralnya begitu ya. Oke, jaringan Jarnas ya singkatannya ini akan menggelar diskusi dan sudah menggelar diskusi berkaitan dengan jelang pilkada ini, memilih sosok pemimpin. Apa yang melatar belakangi Jarnas melakukan hal tersebut? Ya, yang melatar belakangi kami dari jaringan nasional aktivis 98 Bali melaksanakan rangkaian diskusi terkait dengan momentum pilkada ini adalah berawal daripada kegelisahan sebenarnya. Kegelisahan kami dan juga beberapa teman-teman melihat momentum itu semua hanya pasang di jargon-jargon, di baliho-baliho, tetapi tidak ada yang perspektif visi yang jelas terkait Bali ini 5 tahun ke depan mau dibawa kemana. Itu yang mengawali kami. Yang berikutnya argumentasi kami adalah kami belum melihat kandidat-kandidat yang bersebaran gambar-gambarnya itu memberikan semacam logika-logika kita berpikir sebenarnya apa yang akan mereka lakukan. Mereka hanya sebatas mereka ingin menjadi dengan cara ya ada yang bagi-bagi bansos, ada yang hal-hal yang roadshow ke lapangan dan sebagainya, ada yang membuat pencitraan melalui TikTok atau sosial media yang lainnya, tapi frame berpikirnya adalah hanya sebatas popularitas saja gitu. Nah, bagi kami kelompok masyarakat yang peduli terhadap hal-hal yang terhadap kepemimpinan Bali ke depan gitu, itu penting bagi kami. Apa yang ada dalam benak mereka ketika mereka memimpin nanti gitu. Itu yang mungkin bagi kami harus mengetahui hal-hal yang memang dan kita bisa memberikan gitu sebagai masyarakat Bali kontribusi-kontribusi yang kepada bakal calon pemimpin Bali ke depan. Apakah itu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, yang seperti apa yang pemimpin yang kita bisa punya visioner ke depan. Jadi tidak hanya sebatas sebagai kita ingin mencari leader ya, kepemimpinan gitu. Bukan mencari dealer. Bukan kerjanya jualan gitu. Ya, itu yang prinsip dasarnya adalah seperti itu. Hal-hal nah itu ya mungkin sudah ada, mungkin ya, tapi kita belum melihat, belum ada semacam eksplorasi logika-logika berpikir daripada bakal calon yang bersebaran yang ada di baliho-baliho, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Nah, inilah yang membuat kami gelisah dan menggugah kami membuat rangkaian-rangkaian diskusi dari Jarnas 98 Bali dalam momentum pilkada. Jadi ada 3 kali diskusi, kami sudah mengawali diskusi awal, berikutnya kami akan membuat diskusi di 2 kampus ya, rencana kampus saya sebut aja Universitas Warmadewa dan yang terakhir nanti kita akan buat di Udayana gitu. Nah, itu dalam rangka untuk menggali apa yang sekiranya kelompok masyarakat menengah ya, target kami kelompok masyarakat menengah dan kaum intelektual dan akademisi yang bisa berkontribusi pemikiran konsepnya seperti apa. Dan ketika kita sudah rumusan konsep itu, diskusi awal ini kami sudah punya rumusan, nanti tinggal kita mematangkan rumusan dan
dalam waktu dekat, mungkin seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan, kami akan ke KPU. Kami akan ke KPU. Ini loh rumusan diskusi kami awal dengan pokok-pokok pikiran yang dari kawan-kawan aktivis. Dan ya mudah-mudahan bisa diterima oleh KPU Provinsi ya target kami untuk nanti bisa jadi bahan perdebatan ketika penyampaian visi misi dari para calon, terutama gubernur dan wakil gubernur. Nah itu yang mungkin kita bisa tahu nanti apakah one island, one management itu seperti apa yang sering dikedemandangkan, atau kontribusi terkait dengan pariwisata Bali yang ke depan secara kualitasnya seperti apa, yang mungkin mereka punya konsep. Yang tidak kalah pentingnya sekarang itu adalah bagaimana manajemen pengelolaan sampah yang sangat amburadul. Itu kan yang sekarang. Jadi apa yang dilakukan oleh Jarnas ini adalah bagaimana menggali semacam harapan, aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Tentang pemimpin yang ya seperti apa yang diharapkan gitu ya. Tapi belum bicara tentang sosoknya, namanya enggak ya, tapi baru pada kriterianya gitu yang ingin digali oleh Jarnas dalam. Ya, kami hanya memberikan semacam kami menggali aspirasi dulu dari kelompok-kelompok masyarakat menengah, dalam hal ini adalah kelompok teman-teman aktivis, teman-teman akademisi dan yang lainnya gitu loh. Kita menggali dan logika-logika berpikir itu kita coba rumuskan. Kalau kami dari Jarnas mengawalinya dengan 3 konsep umum yang ada di Bali gitu. Yaitu tentang pariwisata, seperti apa konsep pemimpin kita ke depan mengelola pariwisata Bali yang tidak hanya mass tourism tapi memang quality tourism. Ya, itu yang artinya yang kualitas yang wisata yang berkualitas ya. Manajemen pengelolaan lingkungan diantaranya adalah sampah gitu lah. Kalau kemarin ada teman dokter psikiater bilang bagaimana kita bisa mengelola sampah sebelum kita jadi bisa mensejahterakan diri sendiri. Sejahterakan diri dulu baru bisa mengelola sampah. Gitu ya. Jadi makanya mental kita belum sehat aja ya, agak susah mengelola sampah dengan baik ya. Kan masa juga jadi mental health itu bisa mengelola sampah dengan baik. Begitu pula masalah sumber daya air ya itu. Sumber daya air dan juga yang tidak kalah pentingnya sekarang ini kan sudah terjadi yang namanya perubahan iklim. Bagaimana masyarakat Bali paham tentang perubahan iklim, atau pemimpin Bali paham tentang perubahan. Jangan-jangan memang pemimpin kita nggak ngerti tentang perubahan iklim, makanya kita kasih tahu dari konsep-konsep itu dan nanti menjadi bahan perdebatan. Itu kira-kira rumusan yang mungkin sementara ini kita bisa buka ya. Mungkin nanti khusus dengan akademisi lain lagi prosesnya seperti apa dan masukan-masukannya seperti apa. Paling tidak role besarnya adalah apa yang saya sudah ungkapkan tadi. Sehingga nantinya bisa dipahami oleh bakal calon pemimpin yang memiliki leadership ya itu yang mungkin bisa yang seorang leader ya, bukan dealer ya. bagus itu. Tapi kita melihat sekarang ini kan untuk Bali khususnya gitu ya, katakanlah seolah-olah gitu pilihan masyarakat ini kan terbatas karena ada sistem politik, partai politik yang mencalonkan, kemudian calon yang muncul ya hanya beberapa gitu ya. Jadi masyarakat agak susah mengajukan calon juga nggak bisa karena ini partai politik yang menentukan. Sementara ketokohan yang muncul sekarang ya lewat baliho dan segala macam ya itu saja gitu ya. Gimana? Apakah kita nggak nanti Jarnas juga jangan-jangan frustasi nanti ternyata orang-orang itu lagi gitu ya? Ya kemarin juga sempat muncul. Jangan-jangan kita nanti bisa sakit jiwa juga. Karena sistem politiknya kan begitu ya. Calon independen sudah nggak ada, jadi partai politik yang akan mengajukan. Apa yang kami pikirkan dari kemarin kita melakukan diskusi, tidak hanya ke KPU, kami juga akan membawa rumusan ini kepada partai-partai politik yang kemungkinan akan mengusung para calon. Logika kami adalah tidak serta-merta yang populis atau yang elektabilitasnya tinggi, tetapi dia punya integritas, itu yang terpenting bagi kita, dan punya intelektualitas yang capable terkait dengan intelektual. Jadi pemimpin hanya mengandalkan popularitas, intelektualnya tidak memadai, nanti formulasi balik ke depan itu tidak paham, dia ya hanya seradak-seruduk nggak jelas gitu. Minimal punya nalar, punya intelektual yang cukup memadai dan menerima aspirasi
kepentingan masyarakat Bali secara menyeluruh gitu loh. Ada yang pasti menyakitkan, pasti ada gitu. Artinya yang pil pahit yang diberikan melalui kritik-kritik pasti, dan itu harusnya pemimpin kita bisa menerima itu. Nah, yang berikutnya itu ya, tadi daya nalarnya dalam menerima aspirasi masyarakat itu, walaupun tidak semua harus aspirasi masyarakat itu diterima, dipakai gitu. Tapi paling tidak bisa memilih dan memilah. Ini loh yang sekiranya yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin untuk balik ke depan itu. Nah, itu memiliki kemampuan intelektual yang harus memadai gitu loh. Jadi tidak cukup dengan popularitas dan elektabilitas juga, tapi integritas juga penting dan intelektualitas juga penting. Itu yang kita harapkan. Makanya kita ingin berkontribusi dengan menawarkan rumusan ke depan versi daripada kelompok gerakan kami dari Jaringan Nasional Aktivis 98 Bali itu adalah seperti itu. Dan nanti kita mengajak lagi bersama teman-teman akademisi untuk bisa berkontribusi dan bertanya langsung kepada para calon yang sekiranya nanti akan berkontestasi. Dan itu adalah mungkin yang bisa kita lakukan, dan kita tidak boleh diam dalam hal ini gitu. Ya, masyarakat juga nggak boleh diam, tapi jaringan Jarnas 98 ini mencoba untuk bagaimana membuka, karena kita selama ini juga seolah-olah hanya disodorkan gitu saja. Ya. Ini calonnya gitu, dan dipaksa untuk memilih gitu ya. Sementara kita nggak bisa menentukan calonnya kita sendiri oleh masyarakat gitu ya. Ya, sampai kapan ini? Apakah sampai nanti sebelum ada ditetapkan bakal calonnya, atau seperti apa Jarnas targetnya? Ya, target kan itu enggak, karena kan setelah penetapan calon kita sudah tidak boleh lagi melaksanakan, para kandidat itu kan tidak boleh melaksanakan kecuali yang diselenggarakan oleh penyelenggara pilkada itu atau KPU, itu yang hanya boleh. Nah, tapi sasarannya nanti ke KPU diserahkan, ke partai politik juga diserahkan konsep-konsep yang kami rumuskan nanti akan kami serahkan kepada KPU provinsi terutama dan juga kepada roadshow ke partai-partai yang akan mengusung calon gubernur dan wakil gubernur dan juga bupati dan jadi tidak hanya gubernur saja tapi sampai kita upayakan dengan konsep-konsep seperti Bali secara keseluruhan ya. Bali secara keseluruhan, karena kan ada konsep-konsep yang sedang 5 tahun lalu sudah muncul tapi sekarang juga tidak terlaksana dengan apa benar Bali dengan One Island Management itu apakah masih konsepnya seperti itu atau memang secara parsial sudah terserah masing-masing kabupaten terserah maunya ngapain gitu. Nah, ini yang bagi kita juga harus memikirkan di tingkat itu. Ada hal-hal yang terkait dengan lingkungan yang provinsi kebijakannya apa, kabupaten kebijakannya seperti apa. Itu kan bisa terintegrasi sehingga tidak berjalan parsial-parsial. Dan inilah yang kami dari Jarnas 98 Bali itu yang kita coba rumuskan dan kita coba ajukan kepada semua partai politik yang ingin mengusung calon. Sudah tentu ya mungkin tidak semua partai-partai besar aja lah yang kita anggap besar. Yang berpeluang untuk mencalonkan itu yang. Terima kasih Bli Mardika atas penjelasannya dan memberikan kita semacam bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang mencoba untuk cerdas ya menyikapi pilkada, tidak larut hanya pada ketokohan, elektabilitas, kepopuleran yang mungkin ada juga, kita tidak menuduh yang mungkin tanpa visi yang jelas, tanpa intelektual yang jelas, tapi dengan adanya upaya Jarnas ini mudah-mudahan bisa membuka mata partai politik, kemudian juga KPU untuk bagaimana agar calon yang nanti tampil, berdebat, kemudian dipilih ini memang betul-betul mempunyai kapabilitas untuk membawa Bali lebih baik lagi ke depan. Demikian Bali Post Talk ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Sampai jumpa. Sukses semua.